Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Riau TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Puan Asma pada malam hari ini dapat kembali menyapa Anda dalam program spesial dialog khusus bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Pada malam hari ini pemirsa, kita akan membahas tema mengenai transformasi posyandu. Nah, untuk membahas tema yang luar biasa ini, kami sudah menghadirkan 3 orang narasumber yang spesial juga untuk menjawab setiap pertanyaan yang akan kita uraikan nanti. Saya perkenalkan narasumber kami satu persatu. Di sebelah saya ada Ibu Rika Najayanti Hambali selaku Ketua TPPKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kampar. Assalamualaikum Ibu Rika, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya, sehat Bu? Sedang datang batuk dan pilek sedikit. Lagi musimnya ya Bu? Lagi musim ya. Ibu Rika mungkin boleh disapa dulu pemirsa kita. Baik. Ya, Assalamualaikum, selamat malam para pemirsa Riau TV. Oke, baik. Kemudian narasumber kami yang kedua pemirsa ada Ibu Popi Rahmadini SKM MSI selaku Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Assalamualaikum Bu Popi. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bu Popi? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, udah lama kita nggak ketemu Bu Popi. Iya. Hari ini ketemu juga. Iya. Disapa dulu pemirsa kita Bu Popi, silakan. Iya baik. Assalamualaikum pemirsa RTP, selamat malam. Oke, baik. Kemudian narasumber kami yang terakhir pemirsa yaitu ada Bapak Dr. Ali Mora selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Assalamualaikum Dr. Ali. Waalaikumsalam Mbak Puan. Ya, sama lama tidak bertemu ya Dr. Ali Iya, ya. udah cukup lama. Gimana kegiatannya, aman ya? Alhamdulillah. Sehat gimana? Sehat. Oke, baik. Sehat. Boleh disapa dulu Dr. Ali pemirsa kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Riau TV. Salam sehat selalu untuk kita semua. Oke, baik. Nah, pemirsa, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini yaitu mengenai transformasi posyandu. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya posyandu ini merupakan singkatan dari pos pelayanan terpadu, yaitu untuk melayani kesehatan masyarakat di tingkat lingkungan masyarakat. Kira-kira transformasi apa yang dimaksudkan akan kita bahas pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau ke Ibu Rika dulu nih, Bu Rika. Sebetulnya Bu Rika, tujuan utama dilakukan transformasi ini, kemudian yang berubah setelah transformasi posyandu dilakukan itu seperti apa di Kabupaten Kampar? Iya, baik. Ini saya jelaskan secara global saja ya, termasuk dengan pemahaman masyarakat seperti apa posyandu itu. Selama ini kita hanya mengenal posyandu adalah suatu lembaga yang melayani kesehatan hanya ibu dan anak saja. Iya. Sedangkan dalam perjalanannya sekarang posyandu telah bertransformasi untuk memberikan pelayanan yang terpadu, sehingga bukan hanya kesehatan tetapi sudah menjadi siklus hidup. Artinya kalau dulu kita hanya fokus kepada anak-anak maupun ibu hamil, sekarang sudah dimulai dari pelayanan kesehatan kepada remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, lansia, bayi dan lansia, sehingga mencakup semua proses kehidupan manusia mulai awal sampai akhir. Nah, itulah yang disebut dengan terpadu. Oke, itu yang dikatakan dengan terpadu. Terpadu, ya. ya. Barangkali Bu Popi mau menambahkan secara teknisnya Bu Popi. Iya, betul yang disampaikan Ibu PJ kita terkait posyandu itu sudah siklus hidup dari orang pertama muncul hamil ya Bu ya, sampai orang meninggal lansia. Jadi seluruh layanan itu sudah diberikan di tingkat bawah, di tingkat desa, melalui posyandu. Oke, baik. Jadi bisa dikatakan bahwasanya ada penambahan layanan di posyandu sendiri setelah dilakukan transformasi ya Bu Rika ya. Iya. Oke, kemudian Ibu Rika, sebetulnya apa sih peran dari TP PKK dalam mendukung transformasi posyandu di Kabupaten Kampar sendiri nih? Selaku Ibu tidak hanya sebagai tim pembina posyandu tapi juga tim pembina PKK ya? Iya, penggerak PKK. Jadi memang secara mendasar saja PKK dan posyandu itu adalah dua lembaga yang berbeda. Jadi PKK ada di setiap jenjang pemerintahan mulai dari pusat sampai desa. Sedangkan posyandu hanya ada di desa dan dia adalah termasuk sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang artinya yang akan lebih bertanggung jawab untuk mengelola segala sesuatunya adalah perangkat desa bersama dengan PKK.
Jadi kenapa Ibu Ketua PKK juga dijadikan Ibu Ketua Pembina? Itu tentunya ada hal mendasar, karena sebagai istri seorang kepala desa, tentu dia sudah mempunyai power, dia mempunyai kapasitas untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk Posyandu. Jadi Posyandu itu hanya ada di desa karena dia bersentuhan langsung dengan masyarakat. Betul. Seperti itu. Betul. Ya. Jadi keterkaitannya itu adalah saling mendampingi. Saling mendampingi mitra. Saling bermitra, Ya, bersinergi saling lah bermitra. gitu ya, Bu Ika ya. Oke, Ya. baik. Kemudian saya mau ke Bu Popi. Bu Popi, sebetulnya apa saja sih langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar ini untuk mewujudkan transformasi Posyandu yang dimaksudkan? Oke, terima kasih. Jadi Dinas Kesehatan sekarang itu sudah melatih satu tim Posyandu di tiap puskesmas kita beserta PJ Pustunya sebagai koordinator dari Posyandu itu sendiri, melatih untuk 25 kecakapan, di mana 25 kecakapan itu semua kader kita latih untuk bisa memberikan layanan sesuai siklus hidup. 25 kecakapan itu yang pertama kecakapan tentang ibu hamil, kecakapan tentang bayi balita, kecakapan tentang remaja, tentang usia dewasa yang Catin tadi juga, sampai hingga lansia. Jadi kalau ujuk-ujuk kita meminta Posyandu berubah, kompetensi yang kita tidak siapkan kan tidak mungkin juga ya Bu ya. Iya, jadi Dinas Kesehatan tahun ini menyiapkan kompetensi dari kader itu tersebut, sehingga nanti kader kita siap memberikan layanan siklus hidup di Posyandu. Kalau sejauh ini nih Bu Popi, apakah sudah ada sosialisasi atau pelatihan bagi kader-kader mengenai peningkatan yang dilakukan pasca transformasi Posyandu? Ada Bu, kita sudah lakukan. Dari tahun 2023 kita sudah melakukan pelatihan sebenarnya untuk kader. Tapi kalau untuk 25 kecakapan, kita baru saja melakukan dan baru selesai 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Iya, baru selesai sebanyak 264 kader yang kita latih perangkatan untuk 25 kecakapan ini. Yang kita harapkan yang sudah dilatih ini akan menjadi pilot project atau role model bagi posyandu-posyandu di wilayahnya. Karena kan kita punya keterbatasan ya Bu ya, nggak mungkin semua kader yang kita latih, bukan gitu. Betul. Mengembalikan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Popi ini, Bu Rika selaku ketua tim pembina Posyandu, kader dilakukan pelatihan mengenai kecakapan pasca dari transformasi. Apakah ada kesulitan daripada para kader menerima, menyerap apa yang dilatih tersebut? Karena kan sebelumnya berfokus hanya menghadapi anak bayi, balita, kemudian mengecek kesehatan ibu hamil, tapi sekarang meningkat mengecek kesehatan remaja, lansia dan segala macam. Ada kesulitan nggak dari kader sendiri? Kalau kesulitan pasti ada, saya rasa ya. Tapi semuanya kan berproses. Kita belajar itu kan tidak langsung bisa menulis dan membaca tentunya ya. Karena itulah di sini Dinas Kesehatan memegang peranan penting untuk terus membina kader-kader Posyandu ini tahap demi tahap, jenjang demi jenjang, dan itu pun tidak dilepas begitu saja. Setelah mereka pelatihan, tetap ada monitoring, tetap ada evaluasi, pengawasan dan pembinaan untuk membuat kader-kader ini menjadi semakin ahli dan semakin ahli lagi, dan pada akhirnya nanti mereka pun juga bisa menurunkan ilmunya kepada kader-kader berikutnya, sehingga tugas Dinas Kesehatan sendiri pun terbantu. Jadi kalau menurut saya melatih kader ini bukan hanya satu terus selesai, tetapi juga seperti TOT jadinya training of trainers. Jadi yang sudah dilatih dia harus bisa mentransfer ilmunya kepada kawan-kawannya lain yang belum punya ilmu. Seperti itu. Baik. Nah, Ibu Popi, untuk penerapan dari apa yang sudah dilatih tadi, apakah kader ini dilepaskan sendiri langsung atau mungkin di tahap-tahap pertama tetap dalam pendampingan Dinas Kesehatan? Iya Bu, jadi kader itu setelah mereka diberikan pengetahuan, peningkatan kompetensi, kader itu akan dinilai oleh puskesmas. Ada penilaian kecakapan kader namanya ya Pak Kabit. Jadi penilaian kecakapan kader itu nanti akan nampak itu ada 3 tingkatan, di mana di situ ada kader purwa, kader madya, dan kader utama. Kader yang memahami dan bisa melaksanakan 25 kecakapan tadi disebut dengan kader utama. Kalau yang menengah berarti dia yang madya. Kalau dia yang hanya sedikit berarti purwa. Jadi yang ini, yang mana kalau kita sekarang Kampar yang udah siap dilatih baru sekitar 10% ya Bu ya, yang maksudnya yang baru siap dinilai, yang baru siap dinilai 10%, dan itu bagi yang masih di tingkat purwa
atau di tingkat madya kita tidak berhenti melakukan pembinaan. Bagaimana nanti di akhirnya seluruh kader kita bisa berada di level utama. Gitu, jadi berkelanjutan pelatihannya, seperti dikatakan Ibu Rika tadi, juga harus ada TOT di lapangan supaya dinas kesehatan tidak terlalu berat. Karena untuk di Kabupaten Kampar sendiri ada berapa posyandu sih, Bu Rika? Yang terdata itu ada 646 posyandu, tetapi yang aktif sekitar 467. 467, ya. Anggap saja satu posyandu ada 5, itu sudah berapa yang mau dilatih ya? Masya Allah. Baik, kemudian saya mau ke Dokter Ali. Dokter Ali, sebetulnya Dokter Ali, apa sih peran tenaga kesehatan dalam implementasi transformasi posyandu ini tadi? Baik, terima kasih. Jadi petugas kesehatan, tenaga kesehatan ini memang merupakan sumber daya manusia kesehatan yang utama gitu ya. Mulai dari puskesmas, pustu, bahkan sampai posyandu itu ada nanti tenaga kesehatan. Nah, di situ peran tenaga kesehatan tentu bagaimana memberikan pendampingan terhadap kader-kader yang memang sudah ditetapkan, yang sudah dilatih. Jadi tidak juga bisa kita lepas kader dalam hal memberikan suatu promotif preventif. Kita kan fokusnya di posyandu nanti ini upaya promotif dan preventif. Bagaimana nanti mengedukasi ibu hamil, seorang ibu untuk bagaimana memberikan nilai gizi pada anaknya, pola asuhnya seperti apa. Nah, itu merupakan upaya promotifnya. Ya, upaya preventif pencegahannya di posyandu tentu kan ada juga ya, pemberian imunisasi misalnya. Nah, di situ kan tidak bisa kader yang memberikan vaksinasi. Di situ ada tenaga kesehatan. Nah, jadi memang tenaga kesehatan mulai dari puskesmas, pustu, dan posyandu itu selalu hadir ya, peran utamanya. Baik, karena tidak mungkin kader yang disuruh suntik menyuntik ya. Salah suntik nanti ya. Sudah mau jadi kader dalam dia. Kemudian Ibu Popi, bagaimana sih sebetulnya transformasi posyandu ini mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat kita? Ya, jadi kami waktu itu sama Bu Rikana pergi ke Rakornas ya Bu ya, dimana yang jadi speaking up-nya itu Pak Tito ya Bu ya. Pak Tito itu menyampaikan bahwa derajat kesehatan itu harus dikuatkan dari tingkat desa, karena sumber daya manusia kita itu justru paling banyak ada di desa ya Bu ya. Jadi kalau seandainya itu tidak dikuatkan, maka akan terjadi seperti di negara-negara maju lainnya, di mana desa-desa ditinggalkan. Orang semua pergi ke kota, orang jadi takut menikah, takut punya anak, ya, sehingga kalau derajat pelayanan kesehatan itu sudah didekatkan, derajat kesehatan itu sudah mulai dari tingkat desa, desa itu akan mandiri dan bagus dengan sendirinya gitu. Jadi kita itu tumbuh dan berkembang maju ya dari tingkat desa sampai tingkat kota, itu yang dimaksud oleh Bapak Menteri kita ya Bu ya. Baik, kemudian kembali ke Ibu Rika. Ibu Rika, apakah jarak antara kawasan lingkungan masyarakat dengan kehadiran puskesmas akhirnya menjadikan posyandu ini bertransformasi? Itu kan apakah salah satu tujuannya dilaksanakan transformasi? Baik, jelas ya, apalagi di Kampar ini wilayah kita sangat luas. Dan di beberapa daerah itu pencapaian atau akses ke tempat-tempat masyarakat, ke desa-desa itu juga sangat-sangat susah. Sehingga posyandu adalah satu-satunya atau saya bilang salah satu hal yang paling efektif yang bisa kita laksanakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena kadang-kadang masyarakat suka lupa bahwa menjadi sehat itu adalah dasar bagi kita untuk bisa melaksanakan segala sesuatunya dengan baik. Dan sudah sakit baru menyesal. Nah, jadi kader-kader posyandu ini diberikan ilmu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana menjaga kesehatan. Seperti tadi kata Pak Dokter, kader posyandu memberikan pemahaman
tindakan preventif ya Pak ya. Promotif dan Jadi preventif. promotif preventif di mana mencegah kan lebih baik daripada mengobati. Betul, Nah, betul. seperti itu. Jadi bukan mereka yang turun langsung melaksanakan teknisnya ya seperti imunisasi atau menyuntik, tidak, tapi memberikan edukasi. Lebih kepada edukasi, kemudian mengajak seperti ini loh hidup sehat. Seperti ini loh yang harus kita lakukan. Dimulai bukan hanya sejak kita dewasa atau anak-anak, tetapi mulai dari titik nol, begitu hamil, begitu melahirkan, begitu bayi lahir sampai kepada lansia. Karena sering kita terlupa, kita posyandu sibuk saja dengan anak-anak dan ibu hamil Balita, dan ibu balita. hamil, Ya, lansia kita lupakan, remaja putri kita lupakan. Padahal mereka adalah calon-calon ibu yang nantinya akan melahirkan anak-anak yang sehat. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah salah satu lembaga yang paling efektif karena dia ujung tombaknya. Posyandu cuma ada di desa. Betul, betul. Ya, betul. puskesmas itu pun tidak mampu untuk menampung segala macam keluhan atau menyediakan pelayanan karena ada beberapa kecamatan yang hanya satu. Iya, satu. Padahal masyarakatnya banyak. Bukan hanya masyarakatnya banyak, menyebar di tempat-tempat yang sulit aksesnya. Kayak air tiris ya. Seperti air tiris. Air tiris itu masih di kota ya, masih mungkin masih bisa kita carikan solusi yang lebih baik. Tetapi kalau sudah di Kampar Kiri Hulu, di perhentian Raja Gunung Sahilan, di mana untuk pergi ke puskesmas itu butuh waktu, gitu ya. Nah, jadi posyandu inilah yang paling efektif untuk menjamah langsung kepada masyarakat desa, memberikan pelayanan yang mereka perlukan. Oke, baik. Bisa dikatakan memang ujung tombak untuk kesehatan bagi masyarakat desa ya. Oke, kemudian Bu Popi, kalau pernah dilakukan mungkin survei ke masyarakat, kepedulian masyarakat terhadap kehadiran posyandu ini, apalagi setelah transformasi masyarakat, apakah sudah disosialisasi bahwa di posyandu tidak hanya untuk pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan bayi saja, tapi juga sudah bisa memeriksakan kesehatan lansia dan remaja putri? Iya, itulah yang sedang kita galakkan sekarang, Mbak, di mana kita bukan saja di radio, bukan saja melalui leaflet, salah satu juga melalui RTV ini, gitu kan, biar informasinya sampai ke seluruh pelosok bahwa memang posyandu itu sudah lengkap saat ini, ya kan, sudah melayani siklus hidup, sehingga masyarakat yang nggak tahu jadi tahu kan gitu. Jadi melalui media, ya media elektronik seperti ini, ya kan, kita berusaha menyampaikan informasi secara luas. Selain kita punya 31 puskesmas yang rutin melakukan informasi kepada masyarakat. Tapi tentu juga kita harus melengkapi posyandu ya Bu ya. Kita harus melengkapi posyandu dari unsur sarananya, ya kan, dari unsur kan ada juga Bu, desa itu dia penduduknya ramai, posyandu cuma 2. Jadi akan ada penambahan posyandu, sehingga pelaksanaan di lapangan, implementasi di lapangan itu lebih baik, lebih maksimal akhirnya gitu. Oke, baik. Kemudian saya mau ke Dokter Ali. Dokter Ali, kalau secara teknis di lapangan untuk lansia sendiri pemeriksaan seperti apa yang bisa dilakukan di posyandu? Untuk lansia, jadi untuk lansia berbagai menu layanan bisa diberikan, terutama nanti kan kita juga melihat sesuai dengan kebutuhannya bisa dilakukan screening screening penyakit ya. Kadang kita tahu ya kalau udah lansia ini udah masa-masa emas ini udah naik seluruh laboratorium, tambang segala macam yang ada di tubuhnya ya. Yang mulai dari tentu screening hipertensi gitu ya, screening diabetes. Terus bagaimana juga kemandirian atau kemampuan seorang lansia ini sehingga tidak tidak selalu tergantung kepada orang di sekitarnya. Jadi lansia boleh lansia tapi tetap sehat. Jadi memang betul nanti bagaimana gizi lansianya juga, bagaimana nanti kejiwaan atau psikologis dari lansia itu juga dinilai di posyandu screeningnya. Ini cukup menarik juga ya Pak Dokter Ali ya, karena yang seperti dikatakan Bu Rika tadi, lansia sering terlupakan ya, kalau tidak karena sakit belum tentu anaknya bawa ke rumah sakit ya. Jadi dengan adanya posyandu sekali sebulan, lansia juga bisa secara mandiri datang ke posyandu untuk memeriksakan kesehatannya ya. Betul. Jadi kita jaga kebugaran juga. Baik. Berarti untuk himbauannya sudah berubah ya Bu Popi ya. Kalau biasanya di tempat saya tuh di musola atau di masjid dihimbau
balita, yang punya balita, bayi, ibu hamil, kok sekarang sudah lengkap ya, yang punya remaja putri dan lansia, silahkan ke Posyandu seperti itu ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi bincang-bincang ya. Saya mau kembali ke Bu Popi. Bu Popi, apakah ada tantangan yang dihadapi nih oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar selama proses mewujudkan transformasi Posyandu ini? Ya, tantangannya cuman ini Bu, ini Mbak, kader kita itu kan adalah kader sukarela ya Bu ya. Kader sukarela yang kadang-kadang ada yang dapat insentif dari desa ya Bu, kadang-kadang ada juga yang tidak dapat sama sekali ya kan. Terus belum lagi tamatannya, ada yang hanya bisa tulis baca ya Bu ya, ada yang cuman tamatan SMP, SD. Nah, jadi di situ hambatan kita, di mana kita kan nggak mungkin memaksakan. Betul. Ya, kita nggak mungkin memaksakan kompetensi. Sedangkan sudah hadir di Posyandu, mau secara sukarela, kita sudah bersyukur luar biasa. Iya, betul. Nah, karena kita kan tidak menggaji ya Bu ya, Bu ya. Jadi karena hambatannya itu tadi, kita punya keterbatasan dalam mempercepat ini. Kalau mungkin kalau nakes semua isinya kita bisa target ini harus selesai dalam waktu 3 bulan atau setahun. Ini kan tidak. Yang pertama karena mereka kader-kader pejuang kita itu bukan kader yang digaji. Mereka pejuang sejuta namanya. Sesuai lillahi ta'ala kan gitu kata sering disampaikan oleh kader gitu kan. Mereka tabungan akhirat. Ya, jadi itu termasuk salah satu hambatan kita dalam mempercepat gitu kan. Jadi prosesnya secara bertahap saja ya Bu ya. Secara bertahap saja karena memang itu tadi secara income bagi kader juga saat ini hanya Kampar yang udah naik ya Bu ya, Kabupaten Kampar yang sudah naik dari 150 naik ke 300 Bu. Iya, di zaman Ibu sudah naik ini 100% kader kita yang biasanya cuma 150 sudah naik menjadi 300 dan itu udah disambut luar biasa sama para kader kan. Betul. Karena biasanya mereka nggak dikasih juga, mereka tetap kerja gitu loh Bu. Begitu Pak. Iya. Oke, baik. Kemudian saya mau ke Bu Rika. Bu Rika disampaikan tadi Bu Popi bahwasanya kader ini adalah dengan jiwa sukarela ya untuk membantu melayani kesehatan masyarakat, mewakili kehadiran puskesmas ya di lingkungan masyarakat. Ini selaku ketua tim pembina Posyandu yang baru saja dilantik. Apa biasanya motivasi yang diberikan kepada kader-kader ini supaya tetap semangat nih setiap bulan untuk menghadapi masyarakat, melayani kesehatan masyarakat? Ya, lebih kepada itikat baik mereka ya. Itikat baik dan niat tulus untuk ikut mensejahterakan masyarakat sekitarnya juga lah. Seperti itu. Karena kalau lingkungan mereka, desa mereka itu terdiri dari orang-orang yang sehat, tentu akan banyak sekali progres, kemajuan yang bisa mereka lakukan. Ya, bahwa itu ya alhamdulillah masih banyak kader yang bekerja dengan lillahi ta'ala. Akhirnya ketika mereka dikasih, alhamdulillah, nggak dikasih ya alhamdulillah gitu ya. Tetapi mungkin yang harus juga sama-sama kita ingat, tidak semua imbalan itu kan dalam berbentuk materi. Ya. Dengan adanya binaan, adanya edukasi dari Dinas Kesehatan, secara keilmuan kan mereka juga bertambah. Dan mudah-mudahan itu juga bisa digunakan sebagai amal jariah. Artinya ketika mereka ikut menjaga kesehatan sesamanya, menjaga kesehatan masyarakatnya, nah itulah nanti yang akan menjadi tabungan akhirat mereka. Mudah-mudahan demikian. Ya, mudah-mudahan demikian. Itu yang terbenam di dalam hati satu dari para kader ya. Oke, baik. Kemudian Bu Rika pasca dilaksanakan sosialisasi pelatihan oleh Dinas Kesehatan terhadap para kader. Sudah berapa Posyandu yang mulai menerapkan kegiatan melayani kesehatan dari termasuk remaja putri dan juga lansia? Itu kalau secara data belum kita ini ya, tapi belum kita cek lagi karena kan pembinaan baru berjalan selesai ya. Jadi secara bertahap nanti akan kami tinjau lagi gitu kan. Tentu harus didata sehingga apabila memang ada perbaikan-perbaikan atau ada pembinaan lagi, itu sudah bisa nanti dilakukan di tempat-tempat yang memang diperlukan. Seperti itu. Baik, ada rencana penambahan Posyandu selanjutnya, Bu? Itu juga harus kita hitung juga berdasarkan jumlah masyarakat sebetulnya. Jadi banyak faktor yang harus kita perhitungkan dalam menambah jumlah Posyandu. Pertama jumlah masyarakat, kedua jumlah kadernya, jumlah kadernya. Itu adalah dua hal penting yang harus kita pertimbangkan masak-masak. Jangan sampai nanti hanya sekedar mengejar jumlah, Posyandunya banyak, tetapi seperti tadi dari 646 ternyata yang aktif cuma
cuman 2/3-nya. Akan sayang gitu ya. Seperti itu. Jadi ya pasti akan ada, mengingat pertambahan penduduk Kabupaten Kampar ini akan semakin banyak, pasti harus ditambah posyandu-posyandunya. Oke, baik. Kita jeda sebentar ya, para narasumber luar biasa pemirsa. Kita masih akan bincang-bincang kembali mengenai transformasi posyandu, namun setelah yang satu ini. Ini sering tidak terjadi. Bapak-bapak tidak nyata karena ini bukan mimpi. Enak kan? Terus juga ada manis-manisnya. Si wafelnya ini masih hangat. Terus ditambah sama es krimnya yang Anda ingin mencari rumah, kendaraan, atau lain sebagainya? Kami hadir untuk Anda dalam program Bursa Niaga. Dengan penawaran menarik dan terupdate setiap harinya, Anda dapat bergabung bersama kami dengan line interaktif atau kunjungi laman media sosial kami. kita dapat berjumpa kembali, tentunya masih di program kesayangan kita yakni Bursa Niaga. Jual beli terupdate dan terpercaya. Saksikan Bursa Niaga setiap hari hanya di Riau TV. TV-nya orang Riau. Waatan mencari kayu, kayu dibuat tulisan kaligrafi. Saksikan selalu Senandung Melayu setiap Senin malam pukul 9 hanya di Riau TV. Iya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog khusus bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Kita masih berbincang-bincang mengenai transformasi posyandu dan masih bersama dengan 3 narasumber saya yang luar biasa pada malam hari ini. Baik, saya kemudian mau lanjut ke Dr. Ali Murra dulu ya, para ibu-ibu izin. Nah, tadi disampaikan bahwasanya lansia diperhatikan kesehatannya, tidak hanya diperiksa kesehatannya mungkin tensinya, gula darahnya, tapi juga diperhatikan untuk kadar gizinya. Kira-kira untuk dari SDM-nya sendiri atau tenaga kesehatan sendiri, apakah juga akan melimpahkan kepada bidan yang biasanya turun atau akan ditambah nakes satu lagi yang khusus untuk melayani lansia nih, Pak Dr. Ali? Jadi begini, kalau untuk kekhususan pelayanan lansia kan tidak perlu tenaga khusus. Betul, ya. Tidak. Jadi kita di Dinas Kesehatan ya memberikan pembinaan terhadap petugas di puskesmas maupun di pustu untuk memiliki kemampuan dalam hal penerapan tentang kesehatan. Ya, kita punya tenaga gizi di puskesmas. Jadi tenaga gizi di puskesmas itu juga nanti bisa memberikan informasi atau transformasi
keilmuannya kepada petugas kita di Pustu gitu ya, Pustu, sehingga mereka bisa menerapkan juga bagaimana melakukan edukasi untuk gizinya, dan juga bisa memberikan ini, kalau gizinya kan ada dua nih, ada gizi klinis, ada kesehatan untuk gizi masyarakat. Jadi kemampuan itu nanti ya kita harapkan ya sekarang ini memang tenaga kita di Pustu handal untuk masalah gizi gitu kan. Dan kalau memang diperlukan nanti berupa edukasi secara kelompok misalnya, nanti petugas dari puskesmas secara khusus tenaga gizi akan turun. Tapi dalam memberikan pelayanan langsung di Posyandu misalnya, di Posyandu untuk masyarakat yang datang, bukan lansia saja ya, bayi balita juga ada hubungan dengan gizi, tentu di situ ada juga edukasi bagaimana gizi yang baik, bagaimana nanti orang hipertensi membatasi hal-hal yang harus dibatasi, garamnya misalnya kan, penderita diabetes gulanya misalnya, dan bagaimana nanti penderita diabetes hipertensi tidak terjadi komplikasi. Jadi resiko komplikasi pun juga itu udah dipahami. Bahkan kader juga udah kecakapannya tinggi itu Bu 25 kecakapan. Bu Popi udah memahami juga nanti secara umum. Jadi kader itu juga nanti bermanfaat seperti dibilang Ibu Ketua tadi kan, bahwa kader ilmunya menambah, dia bisa berguna untuk keluarganya juga dan untuk masyarakatnya. Oke, baik. Jadi memang edukasi ini semaksimal mungkin diberikan informasinya kepada para kader supaya kader juga bisa mengimplementasikan ke keluarga dan juga lingkungannya ya Pak Dr. Ali Moraya. Oke, baik. Kemudian Ibu Popi selaku Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, ketika transformasi Posyandu dilaksanakan, ada penambahan layanan kesehatan. Tentu di Posyandu ini ada juga penambahan alat yang penunjang yang bisa digunakan oleh para kader. Apakah itu dibantu oleh Dinas Kesehatan atau bagaimana? Jadi bukan saja alat ya, tapi juga kartu bantu juga itu yang terbaru. Jadi ada kartu bantu 25 kecakapan yang itu berubah dari dulu kita bicara tentang 5 meja. Kalau saat ini di Posyandu kita bicara tentang 5 langkah. 5 langkah, bukan 5 meja. Jadi di 5 langkah itu, di setiap langkah itu ada kartu bantu. Di mana kartu bantu itu tinggal di Posyandu dan itu per kakak. Nanti itu akan terurai, dia kunjungan pertama, kunjungan bulan kedua, bulan ketiga, dia terurai dan menggambarkan akhirnya bagaimana kondisi yang berkunjung ini. Misalnya kalau lansia nanti akan menggambarkan kondisinya nanti gitu kan. Kartu bantu ini kita memang di Dinas Kesehatan tidak menyiapkan. Kartu bantu ini kita mengharapkan dari desa. Karena sebenarnya Posyandu itu adalah milik desa ya Bu ya. Posyandu adalah milik desa dan ketersediaan kartu bantu ini diharapkan dibantu oleh desa, karena ini kan gunanya juga untuk memantau seluruh kondisi kesehatan yang ada di desa tersebut. Kalau untuk alat, untuk antropometri kita seluruhnya Mbak, seluruh Posyandu yang ada di Kabupaten Kampar kita sudah memberikan kita sudah menyerahkan dan memberikan alat antropometri. Dimana kalau alat antropometri itu berfungsi untuk melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, ya, lingkar lengan, lingkar kepala, semua alat pengukuran itu baik untuk balita, remaja, lansia itu sudah ada di Posyandu ya. Cuman kalau untuk alat seperti Mbak bilang tadi tensimeter ya, untuk mengukur tensi ya, itu dibawa dari Pustu biasanya Bu. Tapi banyak kok desa kita di Kabupaten Kampar nih Bu yang sudah menyediakan alat-alat seperti itu. Desa menyediakan sendiri. Karena desa itu memang Posyandu itu milik desa. Dari desa untuk desa, dari masyarakat untuk masyarakat, dan dikelola oleh desa, lembaganya lembaga kemasyarakatan desa ya Bu ya. Jadi memang harus ada sinergi antara pemerintah desa dengan Dinas Kesehatan Kampar juga ya. Kemudian nih saya mau bertanya nih Bu Popi, ada pemeriksaan kesehatan lansia tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Alina. Yang menarik di sini pemeriksaan kesehatan remaja yang kita lihat ya, kebanyakan remaja itu kelihatannya sehat-sehat saja. Jadi sebetulnya apa yang diperiksa, yang bisa diperiksa oleh seorang remaja ke Posyandu? Jadi remaja itu betul ini bilang Ibu Ketua tadi, bahwa remaja itu
terutama remaja putri, dia akan menjadi seorang ibu. Betul. Kan Mbak ya. Jadi sebelum dia menjadi seorang ibu, kondisinya harus disiapkan. Cara menyiapkannya bagaimana? Dengan melakukan kunjungan ke posyandu, remaja akan tahu apakah dia anemia, apakah dia akan kekurangan energi kalori gitu kan, akan diketahui bagaimana kondisi kesehatan dia secara menyeluruh. Mengapa begitu? Anak remaja kita sekarang kan trennya tren langsing ini, ya Bu ya, trennya kurus-kurus, di mana lingkar lengannya itu di bawah 23,5, padahal kan di bawah standar. Standar kita kan 23,5 loh, lingkar lengannya. Jadi rata-rata pada langsing-langsing pada nggak menyadari bahwa itu ternyata mengancam ketika dia menjadi seorang ibu ya Bu. Gitu ya. Jadi dengan adanya posyandu mereka rutin melakukan pemeriksaan dan juga diberikan tablet tambah darah. TTD. TTD, di mana TTD ini kalau pada remaja diberikan 1 kali dalam 1 minggu. Kalau dalam setahun itu 52 kali. 52 kali. Jadi dengan adanya posyandu kita berharap remaja ini bukan saja diberikan TTD tapi juga diperiksa kesehatannya kan begitu. Kalau yang saat ini sebelum era siklus hidup nih Mbak, itu kan biasanya pemberian TTD hanya di sekolah. Betul. Pemberian TTD hanya di sekolah dan jarang sekali dilakukan pemeriksaan kesehatan. Hanya diberikan tablet tambah darah. Dengan adanya posyandu siklus hidup, adanya pemeriksaan kesehatan di posyandu, kita berharap antusias remaja menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Kami kemarin berkunjung Bu ke Kendal, di mana di Kendal itu seluruh sasaran remajanya tercapai untuk pemeriksaan posyandu. Apa yang bisa kita tiru di situ ya Pak Kabid ya? Apa yang kita bisa tiru di situ adalah di sana itu sekolah yang berada di sekitaran posyandu bekerja sama dengan posyandu, di mana anak remaja itu pulang sekolahnya itu di 1 kali dalam sebulan itu didulukan pulangnya. Biasa kan pulang kan orang udah boarding school ya Bu ya, Mbak ya, udah sampai jam 4 sekolah gitu kan. Ketika ada layanan posyandu, mereka dipulangkan dari jam 1. Jadi dari jam 1 sampai jam 3 mereka bisa berkunjung ke posyandu. Karena kalau udah sampai ke rumah udah bakalan malas pergi ke posyandu gitu ya. Itu strategi yang dilakukan waktu kami pergi berkunjung ke daerah Jawa, di mana mereka untuk remajanya tercapai. Ya kan itu tadi ada MOU dan absennya itu di posyandu Bu. Jadi absen jadi kerjasama dengan sekolah. Ada kerjasama dengan sekolah. Kalau tidak diabsensi kan tentu remajanya nggak langsung ke posyandu, langsung pulang ya Bu ya. Jadi perlu kerjasama antara posyandu dengan sekolah yang berada di sekitaran posyandu. Baik. Gitu, demi memperhatikan kesehatan dari remaja tadi. Nah, Bu Rika boleh menanggapi nggak Bu Rika, kira-kira yang disampaikan Bu Popi tadi itu bisa nggak sih suatu saat dilaksanakan di Kabupaten Kampar? Pasti bisa, insya Allah bisa. Tentu saja lain daerah lain pula permasalahannya, tetapi akan selalu ada solusi. Yang penting sekarang ini kita sedang dalam tahap meningkatkan kesadaran masyarakat di segala lapisan untuk hidup sehat. Itu dulu. Ketika mereka sudah paham bahwa mereka untuk bisa melaksanakan segala sesuatunya mereka sudah sehat, nggak perlu kita ajak, mereka akan datang lagi ke posyandu. Mereka akan datang sendiri ke posyandu, seperti itu. Hanya saja tingkat pemahaman inilah yang masih mungkin kita bilang minim ya. Bukan karena mereka tidak sayang sama dirinya sendiri, tapi ya karena ketidaktahuan mereka. Atau mungkin juga tidak tahu harus kemana, atau tidak mementingkan pencegahan, tetapi sesudah sakit baru dia berobat. Padahal mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati. Apalagi posyandu ini sekarang kan tindakannya promotif preventif ya. Nah, jadi di sini juga kami ulang lagi bahwa posyandu itu adalah tindakan pencegahan dengan melaksanakan screening kesehatan, mendeteksi dini apabila ada keluhan-keluhan kepada setiap orang yang datang ke posyandu, sehingga kalaupun ada sakit-sakit, kalau deteksinya dini, pengobatannya kan juga akan lebih mudah. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita tingkatkan lagi. Terus dalam ruang lingkup remaja putri ya, karena ya anak-anak ini dengan tren mode yang cantik itu harus kurus, cantik itu harus kutilang, kurus tinggi langsing. Nah, akhirnya mereka diet.
tetapi dengan cara yang salah. Diet boleh, tetapi ada aturan-aturan juga yang harus dipenuhi. Asupan gizi, protein, karbohidrat itu harus ada. Dan yang terlupakan apa? Nggak pernah olahraga, ya. Jadi asik mager ya, mager. Generasi kaum rebahan ya Pak, tapi maunya kurus, makannya banyak, maunya kurus, tapi generasi rebahan. Nah ini yang harus kita ubah pola berpikir seperti itu. Ya, ini bukan seperti membalikkan telapak tangan, tapi insya Allah dengan kerja keras kita semua, dedikasi kita semua, itu bukan hal mustahil yang bisa dilakukan. Oke, luar biasa sekali. Ini juga juga kepada para remaja atau para pemirsa yang punya remaja di rumah. Jadi kalau misalnya untuk memeriksa kesehatan, mau sehat, mau kurus, tinggi langsing tapi tetap sehat, datang ke Posyandu ya Bu. Itu diberikan edukasi. Kalau misalnya gizi kan berbayar ya. Posyandu gratis. Oke, baik, saya mau ke Dokter Ali nih. Dokter Ali, apakah dengan transformasi Posyandu ini mampu menurunkan angka kesakitan di lingkungan masyarakat? Tentu harapan dan tujuannya seperti itu, ya, karena transformasi kesehatan primer ini juga kan implementasinya sampai ke Posyandu. Nah, jadi memang tujuan akhir dari transformasi layanan primer ini itu adalah bagaimana yang sehat tetap sehat, yang sakit cepat pulih gitu, yang sakit terhindar dari risiko-risiko yang berat. Jadi makanya ada upaya promotif preventif, deteksi dini itu yang dibilang Bu Ketua tadi itu memang salah satu upaya dari awal. Kalau diketahui cepat, tentu dapat pengobatan yang cepat juga, dan keberhasilannya juga lebih tinggi. Oleh karena itu sampai saat ini ya, untuk layanan primer ini memang penguatannya di situ, dan ada screening penyakit yang memang saat ini tuh penyakit tersebut penyumbang kematian tertinggi dan pos biaya tertinggi. Makanya ada 14 jenis penyakit tuh, mulai dari kanker juga bisa, kanker payudara, kanker kolon gitu, kanker paru. Nah, jadi kalau di Posyandu nanti gejala-gejalanya mereka pahami, nanti terindikasi ke arah situ, mereka akan merujuk nanti ke puskesmas. Nah, jadi memang di depan ini Posyandu lah, di tengah-tengahnya nanti Pustu, baru puskesmas. Oke, jadi kalau untuk setelah transformasi jangan sepelekan lagi keberadaan Posyandu sendiri. Oke, baik. Kemudian Bu Popi, tadi sudah disampaikan bahwasanya kesiapan dari kompetensi kader yang ada di Kabupaten Kampar tadi sudah dilakukan pelatihan. Kemudian sudah ada 3 kategori yang memenuhi tingkatan kecakapan tadi. Nah, kalau misalnya untuk kedepannya nih Bu Popi, apakah kader-kader ini dalam rangka waktu berapa lama akan dituntaskan menjadi kader utama semua? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kader ini adalah sifatnya sukarela. Kita tidak bisa target, tapi kita bisa berjuang ya Bu ya. Kita bisa berjuang, dan dengan adanya PIN yang tadi, PIN utama, Madya, Purwa, itu akan memotivasi para kader sendiri untuk meningkatkan kecakapannya. Itu tujuan pemerintah sebenarnya Bu. Kan karena PIN itu seperti tentara, pengenal ditempel. Jadi ada kebanggaan sendiri ketika mereka memakai, oh PIN ini PIN utama, oh PIN ini PIN Purwa, dan itu diharapkan pemerintah memacu motivasi bagi kader itu sendiri untuk belajar, meningkatkan kompetensinya, dan bisa memberikan layanan jauh lebih baik. Itulah. Mudah-mudahan memang sesuai harapan seperti itu ya Bu ya. Jadi motivasi daripada kader untuk bisa mengupgrade dirinya tanpa harus ada ditunjuk dulu oleh pimpinannya ya. Oke, baik. Kemudian Ibu Rika, ini sebetulnya peran dari Ibu selaku Ketua Tim Pembina Posyandu nih dalam meningkatkan partisipasi masyarakat supaya masyarakat lebih aware dengan keberadaan Posyandu. Ya, kembali kepada pemahaman masyarakat yang masih menganggap Posyandu hanya untuk anak-anak dan ibu hamil serta ibu nifas. Jadi itu harus ada tindakan dari aparat desa. Kita tahu ya, Posyandu ini kan lembaga kemasyarakatan desa. Berarti
semua yang ada di desa itu ikut terlibat di dalamnya, sehingga harus ada tindakan penyamaan persepsi sebetulnya, mengembalikan fungsi posyandu kepada yang seharusnya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh aparat-aparat desa dan juga ibu-ibu PKK, kemudian ini mama mungkin ya, tokoh masyarakat. Jadi ini bukan kerja satu OPD, bukan kerja satu OPD, bukan kerja satu organisasi. Ada beberapa stakeholder yang terlibat di dalamnya. Karena kalau masyarakat sudah paham apa fungsi posyandu itu, seperti tadi saya bilang, belum disuruh pun mereka sudah datang, karena mereka merasakan pentingnya dan butuhnya mereka dengan posyandu ini. Seperti itu. Baik. Nah, kembali nih ke Bu Popi. Bu Popi tadi dikatakan maksudnya ada PIN penunjuk bahwasanya beliau ini adalah kader utama, kemudian ada kader Madya dan juga kader Purwa. Nah, dari Dinas Kesehatan sendiri, apakah ada semacam pemberian kompetensi kepada para kader dan akhirnya diberikan reward kalau masing-masing posyandu ini sudah utama semua kadernya? Iya, jadi kebetulan nih Bu Ketua, dibocorkan sedikit ya kan. Kami dalam rangka Hari Kesehatan Nasional, yang nanti jatuh pada tanggal 18 ya Pak Abid, tadi baru dibicarakan bahwa Bapak Bupati kita akan langsung membagikan PIN terhadap kader-kader yang memang sudah lulus untuk di tingkat 25 kecakapan. Jadi PIN itu akan dibagikan dan reward selanjutnya tentu kita serahkan ke Bu Ketua dan Pak Bupati. Reward selanjutnya gitu kan, untuk bisa menjaga. Tapi kalau menurut saya kader ini nggak perlu reward Bu, karena kader ini sifatnya aja dari pertama itu kalau syarat menjadi kader itu adalah sukarela. Jadi mereka tuh memang betul-betul lillahi ta'ala gitu, betul-betul memang itu. Jadi menurut saya dengan diberikan PIN ya, apalagi Bu Ketua kita ini rajin loh mengunjungi posyandu. Iya, posyandu mana aja datang, saya kan buru-buru ikut ke sana karena memang didatangi ya kan, dilihat ya Bu ya, dibina secara langsung, itu kan membuat senang ya, membuat perasaan merasa diperhatikan, dipedulikan. Hal-hal itu saya rasa sudah sangat membangkitkan semangat dari para kader itu tersebut. Baik. Nah, Ibu Rika selaku Ketua Tim Pembina Posyandu sudah berkeliling di beberapa posyandu. Nah, kalau menurut Ibu Rika sendiri, apa kira-kira yang hingga titik ini masih dibutuhkan oleh posyandu? Kader yang berkompeten. Kader yang berkompeten, betul sekali. Karena posyandu tidak akan bisa berjalan tanpa kader yang berkompeten. Dan itulah yang menjadi salah satu permasalahan kita, dengan berbagai macam sebabnya lah ya. Apalagi banyak kader yang juga multifungsi dia dengan kader ini itu, sehingga dia tidak optimal dalam menjalankan tugasnya. Tetapi apa yang sudah dicapai oleh posyandu-posyandu yang saya datangin, alhamdulillah sudah lebih dari cukup. Yang penting masyarakat itu terlayani dengan baik. Dan kemudian kader juga jangan pernah berhenti belajar, meningkatkan kualitas keilmuannya, menambah wawasannya. Jangan menunggu ada pembinaan dulu untuk menambah ilmu. Ya, sekarang dunia sudah dalam genggaman kita, ilmu pengetahuan sudah sebatas memainkan jempol. Jadi jangan pernah merasa kita terlalu tua untuk belajar, jangan pernah merasa kita terlalu pintar untuk menambah ilmu. Selalu akan ada ilmu-ilmu yang baru yang harus kita ketahui. Apalagi kesehatan ini dengan semakin berkembangnya zaman, ternyata semakin banyak penyakit ya Pak. Semakin banyak penyakit, tetapi setiap penyakit pasti ada obatnya, dan kita harus lebih tahu bagaimana caranya mencegah sebetulnya daripada mengobati. Baik. Kita mau beri sekali lagi, kita jeda sekali lagi ya para narasumber dan pemirsa di rumah, tetap saksikan Dialog Khusus bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Anda ingin mencari rumah, kendaraan, atau lain sebagainya? Kami hadir untuk Anda dalam program Bursa Niaga. Dengan penawaran menarik dan terupdate setiap harinya, Anda dapat bergabung bersama kami dengan line interaktif atau kunjungi laman media sosial kami. Kita dapat berjumpa kembali, tentunya masih di program kesayangan kita yakni Bursa Niaga. Jual beli terupdate dan terpercaya.
Saksikan Bursa Niaga setiap hari hanya di Riau TV. TV-nya orang Riau. Tawangan melintang cah ayu, aku ngenteni tekamu. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya, saksikan Tembang Wengi Campur Sari hanya di Riau TV. Enak kan? Terus juga ada manis-manisnya. Si wafelnya ini masih hangat. Terus ditambah sama es krimnya yang Yang hari ini sering tidak terdengar. Selamat datang di nyata karena ini bukan mimpi. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog khusus bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar mengenai transformasi Posyandu. Di sesi terakhir ini kita akan meminta para narasumber kita untuk memberikan himbauan juga kepada masyarakat. Mungkin pertama kepada Ibu Rika terlebih dahulu. Himbauan nih Ibu, dari Ibu sendiri selaku Ketua Tim Pembina Posyandu. Himbauan apa yang ingin disampaikan kepada para kader atau mungkin kepada anggota yang ada di PKK? Terima kasih Mbak. Baik, saya sebagai Ketua Pembina Posyandu dan sekaligus secara ex officio juga Ketua Tim Penggerak PKK. Di lapangan yang sering kita temui adalah kader ini multifungsi, multitasking. Ya, kader PKK juga, kader Posyandu juga. Sedangkan itu adalah dua hal yang sebetulnya tupoksinya berbeda. Sehingga apabila dilaksanakan oleh satu orang mungkin dia akan kewalahan. Jadi kekurangan kader di Posyandu itu sebetulnya bukan karena tidak adanya masyarakat, tapi kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut bersama-sama menjaga kesehatan lingkungan, tidak mau bekerja sukarela. Biasanya kan ada anggapan bahwa segala sesuatu itu harus ada imbalannya, gitu ya. Nah, Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa dalam hal ini saya memang menghimbau kepala desa maupun perangkat desa, apabila itu yang menjadi permasalahan, tolonglah secara bijak menyikapinya. Karena imbalan itu tidak harus materi langsung berupa gaji dan sebagainya, tetapi bisa juga berupa fasilitas-fasilitas yang kita berikan secara prioritas kepada kader-kader Posyandu ini. Ya, apapun itu bentuknya, saya rasa perangkat desa, Bapak Kepala Desa itu tentu lebih paham. Kita juga harus tahu bahwa kader itu manusia, dia bukan malaikat, dia tentu butuh ini itu. Jadi waktu dan tenaga yang sudah dia sumbangkan untuk Posyandu tentu harusnya mendapatkan apresiasi. Dan seperti tadi kata Ibu Popi, dikunjungi oleh Ibu Kades saja sudah senang, seperti itu. Ya, kemudian seperti yang kita ketahui, kader Posyandu ini kebanyakan kan ibu-ibu, perempuan, sehingga persepsinya baik PKK maupun Posyandu itu organisasi perempuan. Kembali kita harus sadar, ini lembaga kemasyarakatan desa, artinya setiap penduduk desa itu ikut bertanggung jawab. Tentu saya menghimbau
kepada kaum bapak-bapak mungkin ya, karena itu juga dibutuhkan. Kaum bapak-bapak juga dibutuhkan kita dalam posyandu. Ada hal-hal yang lebih efektif yang bisa dilakukan oleh para kader-kader yang bapak-bapak, laki-laki ya, apalagi untuk mengajak, kemudian untuk mungkin menyebar leaflet, seperti kalau dia ada posyandu lansia, mungkin ada bapak-bapak yang lebih nyaman dilayani oleh bapak-bapak juga ya, laki-laki juga. Ya. Nah, jadi marilah bersama-sama dengan tidak memikirkan saya perempuan atau saya laki-laki gitu ya, tapi sebagai anggota masyarakat desa sama-sama kita menggerakkan posyandu ini, sama-sama kita menyamakan langkah, bergerak bersama. Semoga apa yang menjadi tujuan akhir dari posyandu, yaitu menciptakan masyarakat sejahtera yang sehat, itu bisa tercapai. Oke, baik. Jadi dibuka lowongan kerja untuk bapak-bapak juga masuk ikut bergabung di posyandu ya. Bukan lowongan kerja ya, bantuan juga, bantuan dari bapak-bapak. Oke, baik. Kemudian ke Ibu Popi. Ibu Popi, apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar untuk mewujudkan posyandu, transformasi posyandu, dan harapannya terhadap posyandu ini ke depannya seperti apa pasca dari transformasi? Ya. Bapak Kepala Dinas Kesehatan di sini sudah nyampaikan ke kita ya Pak Kabit ya, bahwa pendekatan layanan kesehatan itu memang harus betul-betul dilaksanakan. Karena kalau itu tidak dilaksanakan ya itu tadi, masyarakat ini enggan dia untuk pergi ke puskesmas. Sekarang misal Bu tinggalnya di Desa Ridan, puskesmasnya di sini, kan udah memerlukan transportasi jauh ya. Tapi kalau layanan kesehatan itu sudah ada di desa tersebut gitu kan, otomatis akses layanan juga diperdekat, dipermudah ya kan, sehingga dengan harapannya masyarakat itu bisa memiliki kesehatan lebih baik daripada sebelumnya. Jadi harapan Pak Kadis juga dengan adanya posyandu dengan siklus hidup ini, semua pemantauan wilayah setempat, namanya ya Pak Kabit ya, namanya PWS kami, pemantauan wilayah setempat, pemetaan untuk Kabupaten Kampar itu bisa tergambar. Jadi seluruh desa itu bisa melaporkan seluruh apa yang masalah. Misalnya, oh ternyata di Desa Ridan nih, contoh ya, di Desa Ridan banyak yang hipertensi. Kenapa nih? Apa yang salah di Desa Ridan? Atau di sini banyak diare. Ini apa yang salah di desa? Jadi terpetakan masalah-masalah kesehatan di tiap desa. Betul. Nah, kalau posyandu yang sudah kuat, dikoordinir oleh Pustu, sehingga terjadi pemetaan masalah dan pemantauan wilayah setempat itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Kampar jangan tidak dinikmati, jangan tidak digunakan fasilitas posyandunya. Ayo kita sama-sama memakai posyandu, menggunakan posyandu ya, untuk sebagai salah satu pemantau kesehatan kita. Betul. Saat ini kan ke apotek aja Mbak, periksa darah sudah bayar 10.000. Betul. Kenapa kita mesti pergi berbayar? Jelas-jelas di apotek kan belum tentu orang kesehatan loh yang memeriksa kan, Nah ini di posyandu ada kader-kader kita yang sudah terkompetensi, ada nakes kita di sana gitu. Jadi otomatis kan semuanya lebih terjamin karena ini adalah perpanjangan tangan pemerintah. Betul. Ya, jadi dihimbau kepada masyarakat untuk mempergunakan fasilitas itu. Oke, baik. Wah, kalau saya tinggal di Kampar nih, selain bawa balita saya sudah bawa ibu saya nih. Karena saya nggak tahu di Pekanbaru posyandunya seperti ini apa tidak ya. Oke, kemudian kepada Dr. Ali Moran mungkin himbauan kepada masyarakat supaya lebih perhatian kepada kesehatannya dan jangan malu untuk datang posyandu. Karena posyandu bukan pos pelayanan ibu ya, pos pelayanan terpadu. Baik, terima kasih. Jadi untuk kesehatan, sebagaimana kita tadi udah bincang-bincang, lebih baik pencegahan daripada pengobatan. Betul. Nah, jadi bagi Bapak, Ibu, atau masyarakat Kabupaten Kampar, ya, untuk mendapatkan seperti apa upaya-upaya pencegahan, ya, promotif preventif, datanglah ke posyandu. Ya, karena kita juga memang Dinas Kesehatan, pemerintah Kabupaten Kampar memang sudah mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan baik puskesmas, pustu, sampai juga ke tingkat dusun itu posyandu. Nah, yang terdekat posyandu yang memang upaya pelayanannya promotif preventif dikedepankan, ya berbondong-bondonglah datang ke posyandu. Nah, di situ ada kader
ya kalau ada kader nggak ada masyarakat yang hadir nanti nggak semangat pula kader kita. Gitu kan. Nah, jadi mari sama-sama karena ini adalah upaya kita bersama ya, baik dari Dinas Kesehatan, dari Ibu PKK, kader, dan tentu juga masyarakat. Oke, baik, wah luar biasa sekali. Baik pemirsa, transformasi Posyandu di Kabupaten Kampar ini sudah sangat luar biasa sekali ya. Bagaimana pemerintah dari Kabupaten Kampar ini mengusahakan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar mengusahakan supaya pelayanan kesehatan ini bisa dijangkau oleh masyarakat. Mengingat Kabupaten Kampar ini cukup luas dengan pusat kesehatan masyarakatnya yang mungkin tidak selalu terjangkau oleh masyarakat desa. Jadi mulai saat ini jangan ragu untuk datang ke Posyandu memeriksakan kesehatannya sebulan sekali. Jangan malu-malu, tidak hanya ibu dan anak bayi saja, tapi juga untuk lansia serta remaja putri. Kalau bapak-bapak mungkin kemungkinan juga bisa kesehatan masyarakat, nggak mesti nunggu lansia ya Pak. Ya, betul, ya. Baik, terima kasih Bu Rikana atas informasinya. Terima kasih juga Ibu Popi dan juga Bapak Dr. Ali Mora, dan terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah menyaksikan dialog pada malam hari ini. Akhirnya saya Puan Asma beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.